Disandra KKB selama setahun, selamat ulang tahun pilot Susi Air Philips Mark Martens. Nasib seorang pilot asal Selandia Baru Kapten Philips Mark Martens, 37 tahun, yang menerbangkan pesawat Susi Air dengan rute pelayanan melayani penerbangan di wilayah Papua Pegunungan. Namun sayang, ia harus meninggalkan kursi pesawat dan sudah tak terbang lagi lantaran dirinya menjadi tawanan kelompok kriminal bersenjata KKB sejak 7 Februari 2023 silam. Segala daya upaya telah dan sudah dilakukan oleh negara lewat institusi negara, baik TNI Polri juga pemerintah. Namun hingga tahun 2024, Red 7 Februari, belum juga ada kabar baik untuk nasib kebebasan pilot Philips Mark Martens dari cengkeraman KKB. Berikut kisah Philips Mark Martens berawal jadi tawanan KKB. Pilot Susi Air Kapten Philips Mark Martens pertama kali disandra kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Egyanus Kogoya pada 7 Februari 2023. Penyanderaan itu berawal ketika pesawat yang diterbangkan Philips Mark Martens tiba di Bandara Paro, Distrik Paro, Kabupaten Dunga, Papua Tengah pada Selasa 7 Februari 2023 langsung disabotase oleh Egyanus Kogoya bersama kelompoknya. Di saat itulah Kapten Philips Mark Martens disandra dan pesawat yang diterbangkannya pun dibakar kelompok Egyanus Kogoya. Pasca penyanderaan tersebut, pihak keamanan baik TNI Polri di Papua terus dan telah melakukan berbagai upaya untuk pembebasan pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru tersebut. Sejak penyanderaan tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pun mengungkapkan guna melakukan pembebasan terhadap pilot Susi Air yang disandra kelompok kriminal bersenjata KKB Egyanus Kogoya di Dunga terus dilakukan progres pencarian dan pembebasan. Presiden juga mengajak semua elemen untuk bergandengan tangan agar bagaimana nantinya pilot tersebut dapat bebas dengan selamat. Selain itu, Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Matius De Fakiri mengatakan bahwa akan memaksimalkan upaya penyelamatan tersebut dengan proses negosiasi agar KKB kelompok Egyanus Kogoya bisa melepaskan pilot Susi Air Philips Mark Martens. Saya berbicara dengan berbagai pihak tentang proses negosiasi ini, termasuk dengan pihak gereja yang di dalamnya ada Dewan Gereja dan Uskup yang akan semaksimal mungkin melakukan negosiasi dengan kelompok Egyanus Kogoya untuk bisa melepaskan pilot yang dibawanya, kata Kapolda Papua Kamis 24 bulan Mei tahun 2023. Sebut Kapolda Papua, Satgas Darmai Kartens juga menyiapkan langkah-langkah penegakan hukum yang tepat, tegas, dan terukur. Tentunya negosiasi bisa dilakukan dengan siapa saja. Saya membuka diri untuk semua pihak, yang dari awal yakni pihak pemerintah Dunga bekerja sama dengan Kapolres, kemudian ada juga pihak dari Komnas HAM yang menawarkan diri dan kami terima, ucap Irjen Fakiri. Lebih lanjut, Kapolda menegaskan pihaknya juga sudah mengirimkan tim khusus untuk berupaya dalam melakukan negosiasi dan memfasilitasi semua pihak yang ingin membantu dalam hal ini pembebasan pilot yang disandra oleh KKB kelompok Egyanus Kogoya. Saya berharap negosiasi tersebut menghasilkan hasil yang baik. Kita memberikan kesempatan kepada kelompok Egyanus bisa mengembalikan pilot melalui jalur negosiasi secara baik. Semua sedang berjalan dan dari pihak gereja nantinya akan kita bantu, salah satunya pihak gereja Kingmi yang nantinya akan mengutus orang kepercayaannya untuk melakukan negosiasi tersebut, ungkap Kapolda Papua itu. Aparat gabungan TNI Polri telah berupaya dengan berbagai cara, mulai dari penempatan pasukan hingga membentuk tim negosiasi yang dikoordinir oleh pejabat Bupati Dunga, Namia Gujangge. Proses pencarian pun sudah mencakup beberapa kabupaten yang berbatasan dengan Dunga.
ujar Kepala Operasi Damai Kartens 2023 Kombes Pol Faisal Ramadhani. Pada bulan pertama penyanderaan, sebut Kombes Pol Faisal, pelaku penyanderaan Egyanus Kogoya yang merupakan pimpinan tertinggi KKB di wilayah tersebut sempat terdeteksi berada di distrik Kuyawage, Kabupaten Lanijaya. Namun, ketika personil TNI Polri tiba di wilayah tersebut, keberadaan Egyanus dan kelompoknya sudah tak terlihat di Kuyawage dan diyakini telah kembali ke Dungga. Faisal menjelaskan, salah satu alasan mengapa hingga kini aparat keamanan belum berhasil menemukan Kapten Philips adalah karena mereka sangat berhati-hati. Hal ini dilakukan karena sosok Egyanus Kogoya memiliki rekam jejak yang cukup kelam dalam hal pembunuhan. Dengan adanya ancaman yang dikeluarkan dia, Egyanus, maka aparat keamanan ingin memastikan keselamatan pilot. Egyanus ini biasanya tidak cuma menggertak, dia lakukan apa yang dikatakan. Makanya kita tidak boleh gegabah, ucap Faisal. Di sisi lain, lanjut Faisal, adanya informasi yang membuat wilayah pencarian semakin luas dan hingga kini sudah mencakup 4 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Saat ini wilayah pencarian diperluas. Selain di Dungga, sudah sampai ke Lanijaya, Yaukimo, dan Puncak, ungkap Kepala Operasi Damai Kartens 2023 itu. Sementara untuk kali ini, tutur Faisal, korban yang disandra hanya berjumlah 1 orang dengan pelaku yang tidak terlalu banyak, tetapi membuat proses pencarian menjadi lebih sulit dan menemui berbagai kendala. Luas wilayah pencarian di 4 kabupaten di Papua Pegunungan ini mencakup 35.378 km persegi. Ini membuat kita membutuhkan waktu untuk mencari keberadaan dan temui berbagai kendala, kata Faisal. Namun, dengan segala kendala tersebut, Faisal memastikan tim gabungan TNI Polri akan berusaha maksimal untuk bisa menyelamatkan Kapten Philips dalam keadaan hidup. Faisal pun meminta semua pihak harus bisa bersabar dan memberi dukungan dalam bentuk apapun agar operasi ini bisa segera berhasil dilakukan. Kami minta dukungan dan doa dari semua pihak karena kami akan terus maju untuk menyelamatkan pilot dari tangan KKB, ungkapnya. Sementara pada sisi lainnya, Egyanus Kogoya membantah tak pernah meminta uang senilai 5 miliar untuk pembebasan pilot Susi Air. Soal tuntutan Rp 5 miliar sebagai pengganti untuk pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philips Mark Martens oleh kelompok kriminal bersenjata KKB, pimpinan Egyanus Kogoya, faktanya tidak pernah diucapkan ataupun juga diminta oleh kelompok Egyanus ini. Pernyataan Egyanus itu disampaikan dalam sebuah video yang mereka rekam dan mereka sebarkan. Atas ucapan Egyanus tersebut, Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fakiri bahkan membenarkan pernyataan Egyanus Kogoya dalam videonya tentang dirinya. Egyanus tak pernah meminta uang tebusan Rp 5 miliar untuk membebaskan pilot Susi Air yang mereka sandra. Saya kan pernah menyampaikan ke teman-teman wartawan jangan diplesetkan. Saya sudah sampaikan bahwa Egyanus dan kelompoknya tidak pernah meminta uang. Yang ada pada saat itu saya di Timika, saya mengundang PJ Bupati Dungga bersama Ketua DPRD dan Kapolres Dungga. Kami bahas sebagaimana pilot itu dibebaskan, kata Kapolda Papua. Jadi saya bilang saat itu, kalau mereka membutuhkan uang, yang penting tidak lebih dari 5 miliar. Ya, pemerintah siapkan saja, sebut Kapolda. Yang penting pilot ada pada kami dan uang dikasih ke mereka. Karena kita tidak ingin ada dampak lagi dari penyanderaan itu. Jadi apa yang dibilang Egyanus itu benar, mereka tidak pernah minta uang, ujar Kapolda. Fakiri menyebut bahwa pejabat lama PJ Bupati Dungga, Namia Gwijangge, telah melakukan langkah-langkah untuk membebaskan pilot Susi Air itu. Namun progresnya tidak ada. Bahkan sambung Fakiri, Bupati juga sempat bertemu dengan Presiden Jokowi
namun belum ada juga titik terangnya hingga saat ini. Bahkan saya bertemu lagi dengan PJ Dungga yang lama saat itu. Saya tanyakan ulang, minta waktu 1 minggu tapi tidak ada progres. Saya sebelumnya juga berharap pembahasan uang 5 miliar itu tidak berkembang kemana-mana, karena itu hanya ucapan yang kita diskusikan awal untuk upaya negosiasi pembebasan pilot Susi Air. Sebut Kapolda Papua lagi. Disinggung soal hasil rapat dengan Presiden Jokowi saat berkunjung di Jayapura, ucap Fakiri dengan mengungkapkan bahwa dalam pertemuan itu Presiden meminta untuk menyelesaikan kasus penyandaran pilot Susi Air dengan baik. Presiden Jokowi, masih dikatakan Fakiri, juga meminta TNI dan Polri untuk terus membangun komunikasi yang baik sehingga tidak boleh ada kekerasan lanjutan. Kita mau semua baik. Apa yang disampaikan Presiden tentu menjadi panduan bagi kami untuk langkah-langkah upaya pembebasan pilot. Semua juga bekerja sama sesuai peran kami TNI dan Polri, tokoh agama, masyarakat di sana, Komnas HAM, dan pemerintah daerah. Intinya kita akan penuhi semua permintaan terkecuali permintaan merdeka serta amunisi dan senjata kami tidak penuhi, ungkap Kapolda Papua itu. PJ Bupati Dungga juru negosiasi dengan Egyanus Kogoya. Menurut Kasatgas Humas Operasi Damai Kartes 2024 AKBP Bayu Suseno menyebutkan saat ini yang dikedepankan untuk negosiasi dengan Egyanus Kogoya memang benar pejabat PJ Bupati Dungga Edison Wijangge. Karena beliau memiliki kedekatan kerabatan dengan Egyanus Kogoya, kata Bayu Suseno. Sebut Bayu, berbagai upaya komunikasi sudah dibuka oleh PJ Bupati. Namun sampai hari ini belum ketemu kesepakatan terkait pembebasan pilot. Kami dari Satgas Damai Kartes 2024 mengedepankan upaya soft approach terlebih dahulu karena pertimbangan kemanusiaan dan keselamatan pilot itu sendiri, tutur Kasatgas Humas Operasi Damai Kartes 2024 itu. Selanjutnya, manajemen markas TPN PB-OPM siap bebaskan pilot Susi Air. Jika dilihat, pilot Susi Air ini menjadi seorang tahanan terlama dalam perjuangan Papua Merdeka. Hingga Februari 2024, genap 1 tahun. Sejak 7 Februari 2023 lalu, Kapten Philips disandra kelompok KKP Egyanus Kogoya. Kasus penyandaran pilot Susi Air ini, jika dibandingkan dengan peristiwa penculikan Mapuduma tahun 1996, hanya berlangsung sekitaran 5 bulan saja. Artinya, apakah Indonesia atau Selandia Baru sudah berbicara dengan pihak TPN OPM secara baik untuk meminta pembebasan pilot Susi Air? Apa tuntutan TPN PB OPM saat ini agar pilot Susi Air bisa dibebaskan? Apakah pihak TPN PB OPM mempertimbangkan untuk melepaskan pilot Susi Air? Terkait keadaan, kabar, dan pertanyaan tersebut, akhirnya diungkapkan oleh juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Nasional Papua Merdeka, TPNPB OPM, Sebi Sambom, bahwa pihaknya punya keyakinan dan niat baik untuk membebaskan pilot Susi Air tersebut. Dan sudah dilaksanakan pada tahap awal pertemuan tingkat tinggi dengan delegasi pemerintah Selandia Baru pada tanggal 5 April 2023 di Port Moresby. Namun kemudian tidak ada tindak lanjut karena pemerintah Selandia Baru tidak mempunyai niat lebih lanjut. Kami juga telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Indonesia di Jakarta pada bulan Mei 2023 dan telah diterima oleh Presiden Insinyur Joko Widodo. Dan setelah Presiden Indonesia menerima surat kami, beliau setuju untuk berunding dengan kami.
namun kemudian tidak ada konfirmasi lebih lanjut, kata Sebisambom. Menurut Sebisambom, pemerintah Selandia Baru dan pemerintah Indonesia sama-sama tidak mampu untuk berbicara dengan mereka tentang pembebasan pilot Susi Air. Dan mereka tidak memahami, dalam hal ini Indonesia dan Selandia Baru, mereka tidak memahami kemanusiaan. Karena demi kemanusiaan, kelompok Sebisambom harus berbicara untuk membebaskan pilot Susi Air asal Selandia Baru itu. Dalam hal ini, kami manajemen markas TPN PBOPM sepakat untuk melepaskan pilot Susi Air tersebut karena dia adalah pilot dari negara tetangga kami, dan sebagian besar warga Australia dan Selandia Baru adalah pendukung Papua Merdeka. Dan kami juga menahannya bukan sebagai musuh, melainkan sebagai teman yang tinggal bersama pasukan TPN PBOPM di wilayah Dunggama, Papua, ujar jubir TPN PBOPM itu. Sebi mengungkapkan untuk pimpinan markas pusat TPN PBOPM, dirinya sudah mengirimkan pesan kepada Komandan TPN PBOPM wilayah Dunggama, Egyanus Kogoya dan pasukannya agar pilot Susi Air segera dibebaskan. Pembebasan pilot Susi Air kami tidak bisa serahkan ke Indonesia, tetapi kita serahkan ke Selandia Baru melalui pihak ketiga, lembaga internasional dengan cara dan jalan kami. Karena kalau kita serahkan ke Indonesia, maka Indonesia akan kepala besar, mereka akan sombong. Itu yang kita cari jalan bagaimana cara pilot kita bisa bebaskan, ungkap Sebisambom. Sementara itu, terkait ungkapan Sebisambom tersebut, Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo kemudian men-challenge. Dari hasil konfirmasi kepada Kabid Humas, Kombes Pol Ignatius Beni mengatakan, ya, itu kalau tidak salah statement dari Sebisambom. Pernyataan Sebisambom tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sebisambom sering memutarbalikkan fakta, kata Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo. Hal senada juga disampaikan Kasatgas Humas Damai Kartens 2024, Bayu Suseno, menyebutkan saat ini yang dikedepankan untuk negosiasi dengan Egyanus Kogoya memang benar pejabat PJ Bupati Dungga Edison Gwijangge. Karena beliau memiliki kedekatan kerabatan dengan Egyanus Kogoya, kata Bayu Suseno. Sebut Bayu, berbagai upaya komunikasi sudah dibuka oleh PJ Bupati, namun sampai hari ini belum ketemu kesepakatan terkait pembebasan pilot. Kami dari Satgas Damai Kartens 2024 mengedepankan upaya soft approach terlebih dahulu karena pertimbangan kemanusiaan dan keselamatan itu sendiri. Tutur Kasatgas Humas Damai Kartens 2024.